Anggota Babinsa Koramil Samarinda bernama Kopka Azmiadi berhasil menarik simpati masyarakat Indonesia selepas aksi kemanusiaannya dalam membantu evakuasi truk seorang diri terekam oleh kamera. Aksi mulianya itu begitu luar biasa. Pasalnya TNI berpangkat kopral kepala itu rela menggadaikan motornya untuk menyewa alat berat demi menyelamatkan truk bertona sebesar yang tertahan di kawasan Gunung Manggah selama hampir 16 jam. Oleh karena aksi baiknya dalam membantu masyarakat mengurai kemacetan, Kopral Azmiadi pun menerima ganjaran berupa hadiah dan kenaikan pangkat. Berbeda dengan anggota TNI yang satu ini, namanya adalah Yotam Bugiangge. Beliau justru membelot dari kesatuan TNI dan memilih bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Lalu bagaimana perjalanan karir antara Kopral Azmiadi sang pahlawan TNI versus Prada Yotam Bugiangge sang pengkhianat TNI? Mari kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Awal karir Azmiadi. Dalam kemiliterannya, Kopka Azmiadi memulai karirnya sejak 30 tahun yang silam di kota Samarinda dan masih berstatus aktif sebagai anggota Babinsa atau Bintara Pembina Desa saat ini. Azmiadi merupakan TNI yang lahir di Aceh pada 8 April 1974 dan kecintaannya terhadap dunia militer terbentuk sejak lulus SMA tahun 1992. Dengan bermodalkan doa dari orang tua serta tekad yang kuat, Azmiadi berhasil lulus menjadi tentara dengan pangkat prajurit 2. Azmiadi kemudian menjalani pendidikan militer di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Selesai masa pendidikan, Azmiadi dikirim ke Balikpapan dan dipercayai bertugas di bagian perhubungan. Jabatannya adalah ajudan kepala perhubungan selama 9 bulan. Sempat dinas sebentar di Komando Distrik Militer 0908 Bontang selama 10 bulan, Azmiadi kembali ke Samarinda dan bertugas di Kodim 0901 Samarinda sampai sekarang. Sudah 30 tahun mengabdi sebagai anggota TNI, kenaikan pangkat Azmiadi memang cukup lambat dibandingkan rekan-rekannya yang lain. Awal karir Yotam Bugiangge. Sedangkan Prada Yotam Bugiangge awalnya seorang TNI yang loyal terhadap kesatuannya. Namun beliau memilih kabur dan bergabung dengan KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Duga, Papua. Sebelumnya Yotam bertugas di Batalion Infanteri 756 MWS. Dia bertugas di Kompi C Senggi, Kabupaten Kerom. Satuan ini di bawah kendali Kodim Jayawijaya. Yotam tercatat resmi membelot dari NKRI sejak Desember 2021. Tak banyak informasi soal karir militer pria kelahiran 1999 ini. Namun akibat aksi pengkhianatannya terhadap TNI dan NKRI, Yotam akhirnya dipecat dengan tidak hormat dan kini menjadi sosok yang paling dicari oleh TNI. Kronologis viralnya. Sebagaimana yang diketahui semuanya, Kopka Azmiadi pertama kali viral lewat rekaman video pengendara yang saat itu juga terjebak kemacetan akibat truk trailer yang mengalami kehabisan bahan bakar. Kejadian yang terjadi pada 18 Januari 2023 itu kemudian baru viral setelah menerima respon yang cukup banyak dari pengguna media sosial. Akibat aksi kebaikannya, Kopka pun menerima ganjaran sebuah hadiah dan kenaikan pangkat. Sedangkan kasus Prada Yotam Bugiangge bikin heboh dan ramai diperbincangkan setelah mantan anggota TNI tersebut kabur dari kesatuannya di Kompi C Yonif 756 WMS pada tanggal 17 Desember 2021. Disebutkan kronologis menghilangnya Prada Yotam saat beliau sedang melaksanakan tugas jaga bersama rekan-rekannya yang lain. Saat persiapan tugas jaga, tiba-tiba Prada Yotam Bugiangge berjalan menuju arah belakang tempat jaga sambil menghubungi seseorang. Kemudian menjelang proses serah terima ternyata Prada Yotam tidak hadir. Sejak saat itulah Yotam tidak pernah lagi kembali dan resmi menjadi bagian dari KKB. Aksi dan kontroversi. Seperti yang kita tahu bersama, aksi heroik Kopka Azmiadi yang viral dalam membantu evakuasi truk membuat sosoknya menuai banyak pujian dan terima kasih. Azmiadi nekat menyewa eskavator demi mengevakuasi truk trailer dengan menggadaikan motornya. Kejadian ini terjadi pada jam 2 dini hari. Karena banyaknya video yang diunggah oleh netizen dan pemberitaan media lokal yang mengisahkan kronologis kejadiannya, Azmiadi mendapatkan pujian dan apresiasi berupa hadiah.
Wali Kota Samarinda Andi Harun turut memberinya apresiasi berupa uang tunai 10 juta rupiah dan 1 unit kendaraan bermotor pada momentum perayaan HUT Kota Samarinda. Seminggu kemudian, Azmiadi mendapatkan kenaikan pangkat dari Kopka menjadi Sersan 2 oleh KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Berbeda dengan Kopka Azmiadi, perilaku Prada Yotam Bugiangge justru menyimpang dan mengkhianati NKRI dengan bergabung ke kubu KKB. Diketahui Yotam kabur dari kesatuannya pada Desember 2021 dengan membawa senjata api. Sejak bergabung dengan KKB, sejumlah catatan kriminal telah ia lakukan. Yotam disebut sebagai otak di balik penembakan yang menewaskan 2 warga di Yahukimo, Papua. Selain itu, Yotam juga terlibat dalam tragedi pembantaian warga sipil di Kampung Nogolait yang menewaskan belasan orang pada bulan Juli tahun 2022 kemarin. Sejumlah aksi kontroversialnya tersebut membuat mantan TNI itu menjadi orang yang paling diburu oleh pemerintah Indonesia. Sikap pemerintah. Tentu saja sikap pemerintah sangat dibutuhkan demi menjaga nilai Pancasila dan kesetiaan terhadap NKRI. Contohnya memberikan perhatian lebih, dukungan baik mental maupun ekonomi kepada para prajurit yang diposisikan di daerah rawan atau zona merah. Pasalnya kasus pembelotan terhadap TNI dan NKRI bukan hanya dilakukan oleh Prada Yotam saja. Ada sederet nama lainnya seperti Pratu Lukius Y. Matuan dan Prada Senat Sol yang juga keluar dari TNI dan bergabung ke KKB. Oleh karena itu, apresiasi dengan pemberian hadiah berupa uang dan kenaikan pangkat kepada Kopka Azmiadi adalah langkah yang tepat. Bukan semata-mata hal ini membuat prajurit bertugas hanya untuk mengejar rewardnya saja, tetapi apresiasi tersebut membuat mereka bangga menjadi seorang prajurit. Dengan demikian, para prajurit yang bertugas di daerah pedalaman pun bisa ikut serta merasa diperhatikan oleh atasan mereka. Semoga tidak ada lagi TNI-TNI yang berkhianat kepada bangsa dan negara Republik Indonesia kita tercinta. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Tuliskan di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye.